Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eki Lydia Isu dengan NIM 859352628 dari program studi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Banyak yang mengira filsafat itu hal yang rumit dan jauh dari keseharian pendidikan. Padahal filsafat ilmu adalah landasan yang membuat pendidikan menjadi utuh, terarah, dan bermakna. Ada hubungan timbal balik yang sangat erat dari keduanya yang akan saya bahas dalam 4 poin utama. Poin pertama yaitu peran filsafat ilmu bagi ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Yang pertama bisa kita lihat dari sisi eksistensi. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan dasar apakah pendidikan ini benar-benar sebuah ilmu dan apa hakikatnya. Melalui filsafat kita mendefinisikan bahwa pendidikan bukan sekedar kegiatan mengajar, melainkan ilmu yang mempelajari proses pengembangan manusia. Ini menegaskan keberadaan pendidikan sebagai disiplin ilmu yang sah. Yang kedua, soal keilmiahan. Filsafat ilmu memberikan standar bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, diuji, dan dikembangkan. Ia memastikan teori-teori pendidikan didasarkan pada metode yang benar, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar asumsi semata. Yang ketiga, soal nilai. Disinilah pendidikan berbeda dengan ilmu alam murni. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan selalu berpegang pada nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Ia mengawasi agar setiap teori atau praktik pendidikan tidak menyimpang dari tujuan memanusiakan manusia. Poin yang kedua yaitu peran pendidikan bagi perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat dua arah. Jika filsafat memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna pun turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat penerapan nyata dari gagasan-gagasan filsafat. Melalui praktik pendidikan, ide-ide filsafat diuji keberlakuannya. Misalnya, gagasan tentang manusia belajar diuji dan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Selain itu, tantangan-tantangan baru dalam dunia pendidikan seperti kemajuan teknologi atau perubahan sosial menjadi bahan refleksi baru bagi filsafat ilmu. Pendidikan memberikan masalah-masalah nyata yang mendorong para filsuf dan ahli ilmu untuk terus berpikir, merenung, dan menyempurnakan pemikiran keilmuan agar tetap relevan dengan zaman. Poin yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Pada poin yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jawabannya ada pada 3 cabang utamanya, yaitu yang pertama, ontologi. Ontologi bertanya tentang apa hakikat pendidikan dan apa hakikat peserta didik. Ini membantu kita memahami apakah murid itu wadah kosong yang harus diisi atau benih yang harus dikembangkan. Jawaban ini akan menentukan cara kita mendidik. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi bertanya tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana cara mengajar yang benar. Ini membantu kita memilih metode, pendekatan, dan cara mengetahui kebenaran dalam pembelajaran. Cabang yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi bertanya tentang untuk apa pendidikan itu, apa gunanya, dan apakah ini baik dan bermanfaat. Ini menjaga agar pendidikan tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan nilai luhur.
Dengan ketiga alat ini, setiap masalah pendidikan bisa dibedah, dicari akarnya, dan dicarikan solusi yang tepat dan benar. Yang berikut adalah contoh konkret penerapan. Mari kita lihat penerapannya secara nyata. Contoh yang pertama ada pada penyusunan kurikulum. Pada saat pemerintah menyusun kurikulum baru, misalnya kurikulum Merdeka, di situ diterapkan filsafat ilmu. Secara ontologi, kurikulum mengubah cara mengajar dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Secara aksiologi, tujuannya bukan hanya pintar secara akademik, tapi membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Contoh yang kedua, dalam proses pembelajaran, saat guru tidak lagi hanya menyuruh murid menghafal, tapi mengajak mereka mengamati, bertanya, dan mencoba. Itu adalah penerapan pemikiran epistemologi bahwa pengetahuan diperoleh melalui proses pengalaman dan penemuan, bukan sekedar pemberian. Contoh yang ketiga yaitu dalam kebijakan pendidikan. Misalnya kebijakan pemerataan pendidikan. Ini didasari nilai aksiologis bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara demi keadilan sosial. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu adalah pondasi sekaligus penunjuk arah bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian aktivitas tanpa tujuan yang jelas. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat ilmu akan tetap menjadi gagasan indah yang tidak pernah teruji dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memperjelas bagaimana filsafat ilmu sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Terima kasih.